Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang guru di akun media sosial bernama Muhammad Sinwani, di mana guru ini menyampaikan keluh kesahnya tentang program makan bergizi. Di tengah keadaan dan situasi saat ini, di mana tanggal 25 Agustus tahun 2025 kemarin, kita dipertontonkan dengan aksi mahasiswa, aksi rakyat yang keberatan terhadap anggaran yang disebut tunjangan untuk anggota DPR, maka program makan bergizi yang kemarin disebut makan bergizi gratis atau entahlah itu, membuat seorang guru yang bernama Muhammad Sinwani di akun media sosial menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto berupa surat yang ditulis melalui media sosial. Seperti apa? Mari kita simak saudara dan sahabat sekalian. Seperti apa surat daripada oknum yang mengaku sebagai guru. Nah, saudara sekalian, kalau kita coba lihat di akun media sosialnya ini, saudara, maka kita akan paham dan mengerti apa yang membuatnya menuliskan surat ini. Saya bacakan, diberi judul surat guru. Selamat pagi Pak Prabowo, saya ingin bicara atas nama pribadi. Kabarnya MBG telah merekrut 290.000 tenaga kerja. Dana yang diambil 44% dari alokasi dana pendidikan bersumber dari 20% APBN. Dulu kabarnya bernama makan siang gratis. Sekarang menjadi makan bergizi. Saya tak mau menyebut gratis, Pak, karena makanan itu dari dana pendidikan yang sejatinya bisa meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru, maupun pemenuhan segala kebutuhan pendidikan. Pak, dari sekian banyak tenaga kerja yang Bapak angkat, kami, para guru menjadi budak dalam program ini. Kok bisa? Ya bisa. Kami bertugas membagikan makanan ini, mengumpulkan kembali, menghitung, dan mengembalikan rantang kepada pemasok. Kami tidak dibayar, sementara jika ada rantang hilang kami wajib ganti. Belum lagi ulah sebagian kepala daerah yang mengeluarkan pernyataan bahwa guru harus mencicipi MPG tersebut sebelum diserahkan kepada siswa. Jadi kami guru ini dijadikan apa? Tumbal racun atau tikus labor yang nanti kalau mati tinggal buang ke tong sampah. Mohon dengan sangat kaji kembali program ini, perbaiki saja ekonomi negara ini, sejahterakan masyarakat, maka makan harian anak-anak mereka akan terpenuhi. Tak perlu Bapak yang menyediakan, saya khawatir nasinya, sayurnya, ikannya nyangkut di kantong-kantong rekanan Bapak. Nanti kantong mereka bau dan beraroma tikus pula. Oh iya, tambahannya ya Pak, anak-anak banyak yang tak suka makanan yang Bapak suguhkan, tak bercabai dan tak bersantan, tak berasa dan kata anak-anak tak enak. Bertambah lagi kerja kami memujuk anak-anak agar mau makan dengan berbagai macam kilah dan rayu. Terima kasih Bapak. Anrimar SPD MPD CPS Guru SMPN 1 Rambah. Itu saudara ya, surat yang ditulis ya dengan nama Anrimar SPD MPD CPS dan akunnya Muhammad Muhammad Sinwani, dan diberi tadi dengan judul surat guru. Nah, saudara, ini sudah ada nih ya kritikan dari seorang yang mengaku bernama Anrimar SPD MPD CPS Guru SMPN 1 Rambah. Nah, oleh karena itu saudara dan sahabat sekalian, ini juga menjadi salah satu hal luar biasa juga nih ya. Ini informasi yang sangat penting ini untuk Bapak Presiden ya. Tadi banyak poin-poin di situ ya. Masyarakat anak-anak itu tidak
terlalu suka terhadap menu yang disiapkan itu. Aduh, akhirnya guru ini membujuk kan? Luar biasa saudara ya. Coba Anda komentar di daerah Anda bagaimana program ini. Jadi saudara dan sahabat sekalian, tadi sudah luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh oknum ini. Terlebih lagi tadi beliau menyentil lagi bahwa jangan sampai rekanan yang mengolah dan mengelola program ini, istilahnya beliau khawatir tadi kalau kurang lebihnya saya manai suratnya itu jangan sampai dikorupsi lagi Pak. Lama-lama dia berbau kan, berbau itu misalnya kedapatan lagi korupsinya. Tapi saya agak setuju dengan apa yang disampaikan oleh oknum ini. Lebih bagus diperbaiki saja itu kesejahteraan masyarakat. Atau akan lebih bermanfaat uang ini diberikan saja kepada orang tuanya. Kalau dia tidak masakan anaknya kan akan ketahuan, dia akan malu Pak. Dan kalau dia tidak masakan ya jangan dikasih bulan depannya. Masih akan lebih berefek begitu kira-kira itu. Dan tidak merepotkan guru. Tidak banyak hal-hal yang kemudian banyak tetebengnya begitu ya. Kenapa tidak atau bantukan langsung itu kepada anak-anak yang membutuhkan, yang tidak mampu untuk sekolah. Dengan data yang betul, tidak salah sasaran. Kita ini kan bansos saja malah yang terima, banyak oknum PNS yang terima. Kemarin itu rilis dari KPK atau mana itu. Yang terima justru ada yang pegawai BUMN terima. Memang kondisi kita ini sangat memprihatinkan ya. Kita juga sebagai rakyat kadang-kadang tidak layak, tapi kita mau juga terima yang hanya yang bukan untuk kita. Saya temukan juga banyak di beberapa desa ya, bahkan PNS itu ada yang terima bansos Pak. Bingungnya saya kenapa data itu nggak bisa ketahuan ya bahwa ini orang PNS. Kenapa data itu tidak bisa sinkron, tidak bisa ketahuan orang bahwa pekerjaannya pegawai BUMN, tidak bisa divalidasi ya data begitu. Kan tinggal diambil itu di Dukcapil data orang. Pekerjaannya jelas di situ kan. Makanya ini Kementerian Sosial ini kalau mendatanya yang betul, yang benar. Komparasi data itu perlu. Untuk dikoreksi. Ambil data di BUMN, ambil data di Capil, ambil data di mana lagi. Kemudian itu validasinya itu yang penting. Kalau perlu dicetak di baliho besar itu, baru dipajang itu di desa-desa sebelum divalidasi untuk valid dan kemudian diberikan bantuan kepada masyarakat. Supaya kelihatan nama-nama siapa ini yang terakomodir, kalau belum masuk supaya dimasukkan. Jadi harus ada pembenahan data dulu yang tepat. Kalau sudah data tepat, termasuk program MBG ini, ya kalau perlu nggak usah lah. Betul juga katanya guru ini kan. Ini membebani Pak. Kalau memang seperti itu keadaannya yang disampaikan oknum yang mengaku seorang guru ini, membebani ini. Bapak Presiden harus mempertimbangkan ini secara operasionalnya ini barang. Kalau memang ini program misalnya ternyata dirasakan terkendala, tidak apa-apalah dialihkan dalam bentuk lain. Tidak perlu kita bertahan dengan apa yang kita sudah sampaikan, ternyata tidak efektif juga. Karena situasi dan keadaan kita memang justru akan menimbulkan banyak masalah dan persoalan. Nah itu yang harus kita antisipasi. Justru apa yang disampaikan oknum ini harus berterima kasih karena dia menyampaikan. Nah saya tidak tahu kalau di daerah saudara-saudara dan sahabat sekalian bagaimana program ini. Silakan Anda berkomentar. Apakah kurang lebih situasinya sama atau tidak? Silakan Anda yang berkomentar di bawah yang tahu soal program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share,